Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami, agar kami menuntut janji Tuhan hanya dalam Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 27 Maret tahun 2022, berjudul Kita Harus Menuntut Janji Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 yang berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Mintalah. Meminta menyatakan bahwa engkau menyadari keperluanmu, dan jika engkau meminta dengan iman, engkau akan menerimanya. Tuhan telah menjanjikan sabdanya, dan itu tidak boleh gagal. Jika engkau datang dengan penyesalan yang sungguh, tidak perlu engkau merasa bahwa engkau takabur bila meminta apa yang telah dijanjikan Tuhan. Apabila engkau meminta berkat yang engkau perlukan demi menyempurnakan tabiatmu supaya menyerupai Kristus, yakinlah pada jaminan Tuhan bahwa apa yang engkau minta itu sesuai dengan yang dijanjikannya untuk dipenuhi. Merasa dan mengetahui bahwa engkau adalah orang berdosa merupakan dasar yang cukup untuk meminta kemurahan dan belas kasihannya. Carilah. Jangan hanya merindukan berkat-Nya, tetapi diri-Nya. Carilah dan engkau akan mendapat. Allah mencarimu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan Roh-Nya. Menyerahlah kepada tarikan itu. Kristus membela perkara orang yang dicobai, yang bersalah dan yang tidak beriman itu. Dia berupaya untuk mengangkat mereka agar bersahabat dengan Dia. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Ketoklah. Kita datang kepada Allah dengan undangan khusus, dan Ia menunggu untuk menyambut kita di kamar pertemuannya. Murid-murid pertama yang mengikut Yesus tidak puas dengan percakapan yang terburu-buru dengan Dia. Mereka berkata, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Biarlah orang-orang yang merindukan berkat Allah mengetok dan menunggu di pintu kemurahan hati dengan jaminan yang kukuh, seraya mengatakan, "Karena Engkau, ya Tuhan, telah mengatakan, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Dikutip dari Khotbah di atas Bukit, halaman 147 dan 148. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan tentang kerelaan Allah untuk memberkati kita dengan gambaran kesediaan seorang bapa untuk mengabulkan permintaan anaknya. Yesus berkata dalam Alkitab, Matius 7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Penjelasan yang sama dapat kita baca dalam Lukas 11 ayat 9-13. Dan khusus ayat 13 sedikit berbeda dengan ayat 11 dalam Matius 7 ini. Dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan di sana, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya."
Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Sementara dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi, yang baik dari Bapa itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Bapa tentunya. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 103 paragraf 2. Berbunyi, "Carilah dan engkau akan mendapat. Allah mencarimu, dan kerinduan yang engkau rasakan untuk datang kepadanya adalah tarikan rohnya." Roh yang dimaksudkan adalah rohnya Allah, yang adalah Allah Bapa, sebab perikop Matius 7 ayat 7-11 berbicara tentang Bapa kita yang di sorga, yang akan memberikan yang baik atau Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa itu sendiri, kepada mereka yang meminta kepada Bapa. Mengapa hal ini Yesus sampaikan kepada kita? Karena Christ Object Lessons halaman 141 paragraf 4 menjelaskan, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, Kristus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Dia dengan sebuah nama yang baru, sebuah nama yang dijalin dengan hubungan yang paling erat dari hati manusia. Dia memberi kita hak istimewa untuk menyebut Allah yang tak terbatas sebagai Bapa kita. Inilah tujuan Yesus menyampaikan perikop Matius 7 ayat 7-11 tersebut, yaitu agar kita umat-umatnya memiliki keyakinan kepada Bapa dengan menyebut Allah dengan nama baru, yaitu Bapa kita. Namun, saudaraku dalam Tuhan, ada cara untuk meminta kepada Bapa kita tersebut. Kita baca penjelasannya dalam Christ Object Lessons halaman 147 paragraf 4. Dikatakan di sana, Kristus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 14 ayat 13. Dan Yohanes yang kekasih di bawah ilham Roh Kudus berbicara dengan sangat jelas dan meyakinkan. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Ia mendengarkan kita, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Inilah caranya untuk kita meminta kepada Bapa, yaitu di dalam nama Yesus dan menurut kehendak Bapa. Maka Bapa kabulkan apa yang kita minta. Jadi, kita dapat menerima apa yang dari Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Prayer halaman 50 paragraf 1, berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saat Anda berdoa, sampaikan janji ini. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian kudus, seperti dalam ketulusan kita meminta Dia untuk mengizinkan terangnya menyinari kita. Dia akan mendengar dan menjawab kita. Tetapi kita harus hidup selaras dengan doa-doa kita. Jika kita tinggal dalam Yesus, maka ada jaminan jawaban akan janji-janji Tuhan bagi kita. Jaminan janji itu adalah tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita. Di dalam Yesus kita harus menuntut janji Tuhan, sebab segalanya Bapa karuniakan melalui Anak-Nya. Selanjutnya dalam Prayer halaman 11 paragraf 3, Enya White menuliskan, "Kita benar-benar merasakan Kristus yang tinggal dalam jiwa. Kita tinggal di dalam Dia dan merasa di rumah dengan Yesus. Janji-janji mengalir ke dalam jiwa. Kedamaian kita seperti sungai, gelombang demi gelombang kemuliaan bergulung masuk ke dalam hati, dan memang kita makan bersama Yesus dan Dia bersama kita." Inilah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Maka janji-janji Tuhan mengalir ke dalam jiwa kita karena oleh kehadiran Kristus dalam hati kita. Maka kita hidup selaras dengan kehendak Bapa, dan itulah syarat untuk dapat menerima yang baik dari Bapa, yaitu Roh-Nya.
Roh Bapa hadir dalam hati kita oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, yaitu dengan menerima Roh Kristus. Dan masih dalam buku yang sama dikatakan, Prayer halaman 15 paragraf 3, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saat Anda berdoa, sampaikan janji ini. Adalah hak istimewa kita untuk datang kepadanya dengan keberanian suci, sebagaimana dalam ketulusan kita meminta Dia untuk mengizinkan cahayanya menyinari kita. Dia akan mendengar dan menjawab kita. Bagaimana caranya supaya Allah mendengar dan menjawab kita? Caranya dengan kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita. Maka doa kita didengar dan dijawab. Karena dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita, kita meminta bukan berdasarkan kemauan kita lagi, tetapi Yesus yang tinggal dalam diri kitalah yang meminta, dan itu pasti kita terima, sebab apa yang diminta dalam Yesus dan oleh Yesus, Bapa karuniakan. Bagaimana kita tinggal dalam Yesus? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Anak Allah. Karenanya saat kita minta, mencari, dan mengetok, ingat bahwa manuskrip 60 tahun 1886 paragraf 15 berkata, Kristus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Inilah janji yang berharga, dan Tuhan ingin kita memegang firman-Nya dan dengan iman memegang janji-janji itu. Renungan hari ini berkata, jangan hanya rindukan berkat-Nya, tetapi dirinya, yaitu dirinya Bapa. Bagaimana caranya untuk memiliki Bapa dalam hidup kita? Oleh kehadiran Immanuel, Allah beserta kita, yaitu Yesus Kristus, Anak-Nya. Maka semua janji dan berkat yang dari Bapa menjadi bagian kita, termasuk Roh Kudus. Allah Bapa karuniakan Roh Kudus-Nya hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku." Jelas. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita. Apapun yang kita minta, Bapa pasti kabulkan, asal Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Untuk kami minta, cari, dan ketok. Dan semua itu hanya dalam Yesus. Sebab dalam nama Yesus dan tinggal dalam Yesus adalah cara kami dapat menerima yang baik dari Bapa, teristimewa Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, agar apa yang kami minta selaras dengan kehendak-Mu dan kehendak Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.